Siapakah yang lebih cepat? Mobil Formula One, motor MotoGP, atau mobil-mobil hypercar kayak Bugatti, Koenigsegg, atau Lamborghini? Kalau hanya melihat angka top speed, banyak orang akan langsung menjawab hypercar. Ada yang mampu melaju lebih dari 400 km per jam, sementara MotoGP bisa menembus lebih dari 360 km per jam. Sedangkan mobil Formula One, kecepatan maksimumnya saat ini dalam balapan biasanya hanya berada di kisaran 350 km per jam. Kalau gitu, bukankah Formula One berarti lebih lambat? Eits, jangan buru-buru menyimpulkan. Karena angka top speed ternyata hanya menceritakan sebagian kecil dari kenyataan. Yang membuat Formula One menjadi kendaraan balap tercepat di dunia bukanlah kecepatan puncaknya, melainkan seberapa cepat mobil F1 itu berakselerasi, mengerem dan melibas tikungan tanpa kehilangan banyak waktu. Bahkan di banyak sirkuit, mobil Formula One mampu mengalahkan hypercar yang memiliki top speed lebih tinggi. Lalu bagaimana mobil yang terlihat lebih lambat justru bisa menjadi kendaraan tercepat di lintasan? Dan apakah Formula One sebenarnya bisa melaju jauh lebih cepat dari sekarang? Saat mendengar Formula One, banyak orang langsung membayangkan angka 400 km per jam. Padahal kenyataannya, dalam balapan normal, mobil Formula One biasanya mencapai kecepatan sekitar 330 hingga 350 km per jam, tergantung karakter sirkuit. Contohnya adalah sirkuit Monza di Italia, yang dijuluki Temple of Speed. Lintasan ini memiliki beberapa trek lurus yang sangat panjang sehingga mobil dapat mencapai kecepatan lebih dari 350 km per jam sebelum mengerem keras memasuki tikungan pertama. Lalu ada sirkuit Baku di Azerbaijan yang terkenal dengan trek lurus sepanjang lebih dari 2 km. Di sini, mobil Formula One juga mampu mencatat top speed yang sangat tinggi karena pembalap bisa terus membuka gas penuh dalam waktu yang lama. Sementara itu di Las Vegas, lintasan malam yang diperkenalkan pada era modern Formula One memiliki trek lurus yang panjang dan menghasilkan kecepatan puncak yang mengesankan. Yang menarik adalah Grand Prix Meksiko. Walaupun mobil menggunakan konfigurasi sayap yang mirip dengan Monaco, mereka tetap bisa melaju sangat cepat. Penyebabnya adalah lokasi sirkuit yang berada lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Udara yang lebih tipis mengurangi hambatan udara sehingga mobil dapat mencapai top speed yang lebih tinggi. Namun jangan salah, kecepatan tinggi itu bukan dicapai secara perlahan. Mobil Formula One mampu berakselerasi dari sekitar 100 km per jam setelah keluar tikungan hingga lebih dari 330 km per jam hanya dalam belasan detik. Dan setelah itu, mereka harus mengerem hingga kecepatan kurang dari 100 km per jam hanya dalam jarak beberapa ratus meter. Inilah yang membuat Formula One jauh lebih ekstrim daripada sekedar mobil yang bisa melaju cepat di jalan lurus. Kalau begitu, berapa rekor kecepatan tertinggi yang pernah dicapai Formula One? Dalam balapan resmi era modern, salah satu angka yang paling sering disebut adalah sekitar 372,5 km per jam yang dicatat Valtteri Bottas saat Grand Prix Meksiko 2016 dengan bantuan slipstream dan DRS. Namun ternyata itu bukan rekor absolut Formula One. Pada tahun 2006, mobil Honda RA106 digunakan dalam sebuah percobaan khusus di Bonneville Salt Flat, Amerika Serikat. Mobil tersebut dimodifikasi khusus untuk mengejar kecepatan maksimum, bukan untuk balapan. Hasilnya, mobil Formula One itu berhasil menembus sekitar 397 km per jam. Angka yang bahkan hingga hari ini masih menjadi salah satu pencapaian paling mengesankan dalam sejarah Formula One. Tapi perlu diingat, kondisi tersebut sangat berbeda dengan balapan. Saat balapan, mobil harus bisa menikung, mengerem, menjaga ban tetap awet, menghemat bahan bakar, serta bertahan selama ratusan kilometer. Jadi mengejar top speed semata bukanlah tujuan utama Formula One. Banyak orang mengira rahasia kecepatan Formula One hanya berasal dari mesin. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Mobil Formula One saat ini menggunakan mesin fisik turbo hybrid berkapasitas hanya 1,6 liter. Jika dibandingkan dengan mobil sport jalan raya, kapasitas ini bahkan lebih kecil. Lalu, bagaimana bisa begitu cepat? Jawabannya adalah efisiensi. Mesin pembakaran internal bekerja bersama sistem hybrid yang mampu memanen energi saat pengereman, kemudian mengubahnya menjadi tenaga tambahan melalui sistem IRS. Energi yang biasanya terbuang justru digunakan kembali untuk membantu akselerasi.
Selain itu, bobot mobil Formula One relatif ringan jika dibandingkan dengan tenaga yang dihasilkan. Dengan tenaga mendekati 1000 horsepower dan bobot sekitar 800 kg termasuk pembalap, rasio tenaga terhadap beratnya sangat luar biasa. Belum lagi gearbox 8 percepatan yang mampu berpindah gigi hanya dalam hitungan milidetik tanpa kehilangan banyak tenaga. Semua komponen dirancang agar setiap tenaga dari mesin benar-benar diteruskan ke roda seefisien mungkin. Jadi Formula One bukan hanya soal mesin besar. Ini adalah kombinasi teknologi mesin, sistem hybrid, transmisi, material ringan, dan rekayasa teknik tingkat tinggi. Sekarang kita masuk ke fakta yang paling mengejutkan. Tahukah kalian bahwa komponen yang membuat mobil Formula One begitu cepat di tikungan justru menjadi penghambat saat di trek lurus? Komponen itu adalah sayap atau aerodinamika. Sayap depan dan belakang menghasilkan downforce, yaitu gaya tekan yang membuat mobil seolah-olah menempel ke aspal. Semakin besar downforce, semakin cepat mobil melewati tikungan. Namun ada konsekuensinya, hambatan udara atau drag juga meningkat. Akibatnya, top speed justru menurun. Karena itulah setiap tim selalu mencari kompromi terbaik. Di Monza, mereka menggunakan sayap yang jauh lebih tipis agar hambatan udara berkurang dan mobil bisa melaju lebih cepat. Sebaliknya di Monaco yang hampir tidak memiliki trek lurus panjang, tim menggunakan konfigurasi sayap besar demi mendapatkan grip maksimal di tikungan. Lalu muncullah teknologi DRS saat pembalap berada cukup dekat dengan mobil di depannya dan memasuki zona tertentu, sayap belakang dapat dibuka sehingga hambatan udara berkurang. Hasilnya, top speed bisa bertambah sekitar 10 hingga 15 km per jam, cukup untuk membantu proses penyalip. Jadi ironisnya, semakin sedikit hambatan udara, semakin cepat mobil melaju. Tetapi semakin sedikit downforce, mobil juga menjadi lebih sulit dikendalikan. Pertanyaan terbesar, kalau teknologi Formula One mampu berkembang begitu pesat, kenapa FIA tidak membiarkan mobil mencapai 400 km per jam? Jawabannya jelas, keselamatan. Bayangkan sebuah mobil melaju 400 km per jam, jarak pengeremannya akan jauh lebih panjang. Energi benturan meningkat secara drastis. Ban menerima beban yang jauh lebih besar. Rem bekerja pada suhu ekstrim dan jika terjadi kecelakaan, gaya yang diterima pembalap bisa menjadi sangat mematikan. Formula One memang olahraga yang penuh resiko. Namun selama puluhan tahun, FIA terus berusaha membuat olahraga ini tetap spektakuler tanpa mengorbankan keselamatan. Mulai dari desain sirkuit, pagar pembatas, area run-off sistem halo, hingga regulasi aerodinamika. Semuanya dirancang agar kecepatan tetap luar biasa, tetapi masih berada dalam batas yang bisa ditangani manusia dan teknologi saat ini. Saat melihat mobil Formula One melesat lebih dari 300 km per jam di layar televisi, sebenarnya kita sedang menyaksikan hasil dari ribuan insinyur yang berusaha mencari satu keseimbangan yang sangat sulit. Bukan sekedar membuat mobil tercepat, tapi membuat mobil tercepat yang masih bisa dikendalikan manusia. Dan mungkin itulah alasan mengapa Formula One tetap menjadi puncak teknologi balap dunia.